Berjumpa lagi dengan saya Ridasis Farnazit. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi pada PLSQL. Membuat fungsi oleh saya sendiri, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuan pembelajaran pertama, kita mampu mengetahui kegunaan dari fungsi, lalu membuat fungsi, lalu menginvoke fungsi atau memanggil menggunakan fungsi, menghapus fungsi, lalu ada dapat membedakan antara prosedur dan sebuah fungsi. Fungsi pada PLSQL itu adalah sebuah blok yang memiliki return value, sebuah return value. Harus ada return value-nya. Sebuah fungsi dapat disimpan di database sebagai skema objek untuk penjalanan berulang, atau maksudnya untuk eksekusi selanjutnya. Jadi bisa digunakan berkali-kali. Fungsi juga dapat dipanggil dari bagian ekspresi. Berikut ini adalah sintaks untuk membuat fungsi. Create or replace fungsi, nama fungsinya, lalu parameter-parameternya, lalu return value-nya, tipe datanya apa, lalu ada is atau s, lalu isi PLSQL block. PLSQL blocknya seperti biasa. Lalu syaratnya ini, PLSQL block harus setidaknya memiliki sebuah return value. Berikut ini alur dari pembuatan fungsi. Pertama, membuat kodenya, kode SQL-nya. Lalu dieksekusi file SQL-nya. Lalu dikompil oleh Oracle. Nah, setelah berhasil, maka fungsi tersebut akan disimpan oleh Oracle. Tinggal menginvoke atau mengeksekusinya. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL+. Membuat fungsi kode fungsi, lalu di save sebagai SQL script, lalu di run untuk dikompil. Maaf, kepencet. Nah, ini ya. Lalu yang ketiga, menampilkan show error jika terjadi error pada kompilasi. Ketika sukses dikompil, maka dapat diinvoke. Contohnya seperti ini. Create or replace, getSal ini merupakan nama fungsinya, lalu ini merupakan parameternya sesuai employee ID, PID. Lalu returnnya tipe datanya number, is, lalu ini mulai PLSQL-nya, sintaks PLSQL-nya. Jadi ini akan memberikan return value vSalary. Apa vSalary itu? vSalary itu tipe datanya seperti employee salary. Ini didapatkan dari sini. Jadi fungsi ini akan memberikan return value berupa select salary from employees where employee ID sama dengan PID. Jadi akan memberikan return value gajinya. Executing function, mengeksekusi fungsi, menjalankan fungsi. Invoke sebuah fungsi, menjalankan sebuah fungsi sebagai bagian dari PLSQL ekspresi PLSQL. Membuat variabel untuk menyimpan
ke dalam sebuah untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam berupa nilai. Menjalankan fungsi, variabel akan diisi oleh nilai yang melewati return statement. Kelebihan menggunakan user defined fungsi. Extend SQL where activities are too complex. Jadi untuk mempermudah SQL query-nya jika aktivitinya terlalu kompleks. Dapat meningkatkan efisiensi ketika menggunakan klausa where untuk menyaring data. Dapat memanipulasi karakter string. Jadi maksudnya ini misalkan ada sebuah string ya, itu dapat dimanipulasi. Misalkan ditambahi prefix atau suffix-nya seperti itu. Berikut ini contoh pemanggilan invoking fungsi pada SQL expression. Nah, ini ya. Yang atas ini merupakan fungsinya. Nah, lalu yang bawah ini merupakan invoke-nya. Query untuk menginvoke fungsi tax ini. Nah, ini. Tampilannya ini. Location to call user defined fungsi. Select list. Jadi select, perintah select. Kondisinya where atau having. Menggunakan klausa where atau having. Connect by, start by, order by, dan group by clauses. Jadi klausa connect, start, order maupun group by. Lalu nilai pada perintah insert. Set pada perintah update. Larangan pada pemanggilan fungsi. Be a start function. Jadi jika sudah ada. Menerima in, parameter in saja, tidak ada parameter out. Accept only, hanya menerima tipe data SQL, bukan PLSQL spesifik tipe seperti parameter. Pengembaliannya juga begitu, return data types-nya tidak bisa menggunakan harus menggunakan SQL data type, bukan SQL specific type. Fungsi tidak boleh mengandung perintah DML. Sama ya. Jadi sebuah fungsi yang dipanggil dalam update atau delete tidak bisa pada suatu tabel D tidak bisa mengandung DML pada tabel yang sama. Sama fungsi yang dipanggil pada update atau delete di tabel D tidak bisa melakukan query pada tabel yang sama. Sebuah fungsi pada perintah SQL tidak boleh mengandung statement yang mengakhiri transaksi seperti commit maupun rollback. Memanggil sebuah subprogram yang melanggar
larangan-larangan yang saya sebutkan tadi, semua larangannya. Berikut ini contoh jika sebuah fungsi dilanggar. Berikut ini adalah contoh untuk menghapus sebuah fungsi. Perintahnya paling mudah, yaitu drop function nama fungsinya. Kelar sudah. Fungsi akan terhapus dari Oracle. Nah, berikut ini perbedaan antara prosedur dan fungsi. Perbedaannya adalah pada prosedur ada 3 parameter, yaitu bisa menggunakan in, out maupun in, out. Perbedaannya. Lalu jika pada fungsi itu hanya menggunakan parameter in saja. Dan fungsi itu harus wajib memiliki return value. Nah, berikut ini perbedaannya secara tabel. Sebelah kiri ini adalah prosedur dan kanan adalah fungsi. Prosedur mengeksekusi PLSQL statement sebagai PLSQL statement, sedangkan fungsi itu sebagai sebuah ekspresi. Tidak mengandung klausa return pada header, tetapi menggunakan parameter out. Sedangkan fungsi harus ada return value-nya. Kalau prosedur bisa, cuma tidak perlu ditaruh di header, hanya perlu jika ingin menggunakan return ditaruh di body. Dapat mengembalikan none, tidak ada maksudnya, tidak ada return value-nya, satu atau banyak value. Sedangkan fungsi hanya mengembalikan satu nilai saja. Can contain return statement, boleh mengandung. Sedangkan ini harus ada return statement minimal 1. Keuntungan menggunakan prosedur maupun fungsi bisa meningkatkan performa, easy maintenance, meningkatkan keamanan data dan integritas data, mempermudahkan kodenya, pengecekan kode. Kesimpulan, rangkuman. Sebuah fungsi pada PLSQL harus memiliki return sebuah value. Cara membuat fungsi adalah menggunakan sintaks create function. Fungsi diinvoke sebagai bagian dari ekspresi. Fungsi yang disimpan pada database dapat dipanggil menggunakan SQL statement. Fungsi dapat dihapus menggunakan sintaks drop function. Pada umumnya kita bisa menggunakan prosedur untuk menjalankan aksinya, lalu fungsi untuk menghitung nilainya. Latihan soal. Soal pertama, buatlah fungsi fn_monHire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai mereka bekerja sebagai karyawan dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari, kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan monHire.
contoh tabel outputnya seperti ini nantinya. Jadi ini adalah hasil dari fungsi menampilkan Januari atau bukan Januari. Langsung kita kodenya. Saya akan nyalakan Oracle-nya terlebih dahulu. Buka Notepad andalan saya. Saya akan membuka script yang sebelumnya sudah saya buat untuk mempercepat dan mempermudah saya dalam melakukan perekaman video ini. Ada 2 soal rupanya yang akan kita bahas kali ini. Nah, berikut ini. Fungsinya, kodenya seperti ini. Create or replace function, fn monhire namanya, lalu ini adalah parameternya, tipe datanya sesuai employee ID, returnnya varchar, kata-kata ya. Lalu ini saya membuat deklarasi bulan sama monhire ini untuk datmon, ini untuk apa, bulannya. Lalu ini nanti akan saya returnkan. Maksudnya bulannya ini apa? Kita lihat saja langsung. Nah, untuk kali ini saya menggunakan fungsi tuchar, fungsi bawaan dari Oracle untuk mengkonversi tanggal ke karakter, ke kata-kata, ke varchar. Jadi seperti ini, saya di dalamnya select mengquerykan tanggalnya saja dengan kondisi employee ID sama dengan EID, yaitu parameter. Formatnya MM, yaitu contohnya 01, 02 seperti itu. Datanya dimasukkan ke datmon from dual. Dual ini kan sebuah dummy table. Nah, setelah masuk baru saya lakukan pengecekan datman sama dengan 01. Jika datman sama dengan 01, maka monhire sama dengan Januari. Jika else lainnya bukan Januari, lalu langsung dikembalikan monhire-nya. Coba ini eksekusi ya. Saya akan membuka Internet Explorer untuk membuka iSQL Plus. Saya lihat, oh sudah berjalan Oracle-nya. iSQL Plus. Masuk ke HR. Kita perbesar biar kelihatan. Berikut ini. Nah, ini saya load script. Terus kita load. Nah, seperti ini kodenya tadi. Eksekusi. Fungsi berhasil dibuat. Sekarang kita akan menjalankan menggunakan query ini ya. Untuk kita akan membuat query untuk memanggil fungsi ini. Sebentar saya lihat soalnya. Nah, ini yang ditampilkan ini employee ID, last name, hire date sama monhire.
Nah, ini ya, fn oh ya, fn mon hire, biar tidak lupa nama fungsinya. Select tadi employee ID, last name kalau nggak salah ya, last name, lalu ada hire date, dan ada fn mon hire. Parameternya employee ID-nya EID. Mon hire, oh ya, employee ID from employees. Udah gini saja. Oh, ini akan saya rubah namanya mon hire, gini aja saya aliaskan. Coba kita eksekusi, apakah ada error? Oh, ada error. Oh ya, aduh, oh ya, ini keliru, maaf. Seperti ini maksudnya. Lalu ini di sini execute mon hire aliasnya. Hasilnya seperti ini. Jadi yang Januari itu akan hasilnya Januari seperti ini. Yang bukan, ya bukan Januari. Silakan mungkin dipahami terlebih dahulu kodenya. Oke, kita akan melanjutkan ke kode selanjutnya. Kode soal maksudnya. Buat fungsi fn info yang menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan. Pertama, untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Kode untuk 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data, kode karyawan, nama, dan info tabel. Nah, ini sepertinya ada kesalahan ini. Ini nantinya tidak saya anggap, dihapus saja. Atau diganti saja, diganti 80 aja, kan nggak ada ya, diganti 80. Ada duplikasi. Nah, seperti ini. Outputnya nanti akan seperti ini. Jadi ada employee ID, nama, dan departemen, lalu ada infonya juga. Oke. Untuk kodenya, kode saya buka di sini aja langsung load. Nah, seperti biasa, create or replace fungsi. Parameternya employee ID, return value-nya varchar nantinya. Nah, info ini yang akan jadi return value nantinya. Lalu ada variabelnya tab ID, sal, dan sal 2. Sal 2 ini sal pertama ini gaji awal, dan yang sal 2 gaji baru. Ini yang pertama, query pertama ini untuk memasukkan sal gaji awal dan ke sal dan departemen ID. Untuk mendapatkan sal dan departemen ID, lalu dicek. Oh, berarti ini yang sal 2 ini tidak berguna ini rupanya. Kita hapus saja. Ya, kita hapus saja. Tidak ada gunanya. Karena nanti saya menggunakan
penghematan variabel seperti ini. Lalu dilakukan setelah mendapatkan sal gajinya dan departemen ID, lalu dilakukan pengecekan. Jika departemen ID 10, 50, 110, maka dijalankan. Maka select. Oh, ternyata dipakai ya. Waduh. Seperti ini. Nah, jika 10, 50 dan 110 maka dimasukkan dihitungkan ya, sal kali 5% plus sal. Sal kan gaji lama. Dimasukkan ke sal 2, gaji baru. Lalu from dual, infonya isinya kenaikan 5% dari gaji awal. Gaji awalnya berapa? Gaji awalnya adalah sal dan gaji sekarangnya adalah sal 2. Yang 60 juga seperti itu, cuma diganti 10%. Lalu yang 20, ini kan 20 sama 80 ya. ID in 20 80. Nah, gini aja. Kenaikan gaji 15% dari gaji awal. Oke, yang lainnya nanti akan tampil jika bukan 20 80, 60 maupun 10 50 110 akan tampil tidak ada kenaikan gaji dan return value-nya nanti adalah infonya. Coba kita eksekusi. Fungsi berhasil. Lalu kita coba panggil select employee ID last name department ID, lalu ada apa lagi, fn info ya, fn info employee ID, lalu from employees. Udah, gini kita eksekusi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oh, gajinya belum. Salary. Sini saja. Kan seperti ini. Isinya akan seperti ini. Jika departemennya tadi kan tidak termasuk, akan tidak ada kenaikan gaji. Gaji sekarang, jika ini ya misalkan kenaikan 5%, akan ditampilkan gaji awal 2.600 dan gaji sekarangnya 5% plus gaji awalnya. Seperti itu. Jadi sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan dengan saya lagi pada praktikum yang selanjutnya.